Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Filipina Mure dengan NIM 21237164436 dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan dari Politeknik Negeri Kupang. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara menentukan tebal lapisan tambah atau overlay. Oke, baik. Jadi soalnya di sini adalah segmen jalan direncanakan melayani 5 juta SA4 atau 8 juta SA5 untuk umur rencana overlay 15 tahun. Kerataan permukaan atau iris saat ini adalah 7 m per km. Pengujian lendutan dengan alat FWD dilakukan pada bulan November, yaitu pada musim hujan. Tentukan tebal overlay perkerasan berdasarkan data lendutan dan data lainnya seperti ditunjukkan pada data berikut. Jadi ini merupakan data lendutan yang didapat menggunakan FWD, menggunakan alat FWD. Di sini station ID itu penomoran untuk stationnya, kode stasiunnya. Di sini stationnya tuh 00 plus 000, ini stasiun awal, sampai akhir dari stationnya 05 plus 600. Ini maksudnya ini 200 meter, 400 meter, 600 meter, 800 meter, 1 kilo, 1 kilo 200, sampai 5 kilo 600 meter. Force-nya merupakan beban, D0, D200, tem aspal, dan tebal aspal. Dari bagian ini 1, 2, 3, 4, 5 ini didapat dari data awal. Data awalnya tuh yang di sini. Jadi awalnya tuh dari sini. Jadi di sini yang hanya kita ganti. Ini karena berdasarkan NIM terakhir saya yaitu 36. Jadi dua angka ini kita ganti dengan 36 untuk bagian D0 dan D200. Jadi setelah sudah ada data lanjutannya, kita pindah ke bawah untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Sampai di bagian sini. Di sini untuk D0 normalnya didapat dari 40 dibagi kolom 3 dan dikali dengan kolom 4. Jadi kita akan masukkan rumusnya. 40 dalam kurung dulu 2 kali 40 dibagi dengan kolom 3 dan tutup kurung, hasilnya dikali dengan kolom 4. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Sudah, kita tinggal copy saja rumusnya ke bawah. Untuk D200 nya didapat, untuk D200 normalnya didapat rumusnya dari 40 dibagi kita dalam kurung 2 kali 40. Kenapa dalam kurung 2 kali? Supaya hasil dari ini itu merupakan satu bagian dan dikali dengan ini supaya tidak tercecer rumusnya. Dibagi dengan kolom 3 tutup kurung dikali dengan kolom 5 tutup kurung, enter. Rumusnya sama juga, kita copy ke bawah. Di sini sudah, saya hapus yang sisa.
Terus untuk untuk kolom yang ke-10 nya D0 kurang D200. Ini didapat dari tabel 8, dapat dari kolom 8 dikurangi kolom 9. Ini saya pakai rumus ini kurang ini 9. Enter. Terus double klik. Oke, ini rumusnya sudah sama. Terus untuk kolom ke-11 AMPT per temperatur lapangan didapat dari 41 dibagi dengan kolom 6. Rumusnya kita masukkan 41 dibagi dengan kolom 6. Enter. Di bagian kolom yang ke-12 faktor koreksi temperatur lendutan D0. Jadi di sini diminta untuk kita melihat tabel 6.2 pada manual desain perkerasan tahun 2017. Di sini saya sudah buka filenya. Di sini ini untuk bagian D0. Di sini yang menjadi acuannya yaitu WAMPT temperatur lapangan dan tebal aspal existing. Di sini kita lihat kembali. Di sini WAMPT atau WAMPT per temperatur lapangannya di sini 1,08 dan tebal aspalnya 150 mm. Jadi kita buka lagi di sini WAMPT-nya 1,08. Karena tidak ada, maka kita akan melakukan interpolasi saja. Jadi kita akan mengambil angka yang ini karena 1,08 ada di antara 1,00 dan 1,10. Jadi kita pakai bagian ini saja. Jadi kita buat di sebelah sini 1,00, di bawah sini di bawah sini 1,010 terus karena patokannya 150 mm, jadi kita ambil di sini. Untuk 1,00 dia 1,00 dan untuk 1,10 dia 1,3. Ini 1,00 1,03. Di sini kita akan mencari yang bagian 1,08. Di sini rumusnya adalah forecast. Kita klik ini, titik koma, kita klik yang sudah diketahui. Kita klik juga bagian ini. Kita dapatnya 1,024. Jadi saya pakainya 1,02 saja. Saya pakai dua angka di belakang koma. Jadi saya pakai hasil dari interpolasinya yaitu 1,02. Saya tinggal copy. Saja.
Setelah itu untuk kolom ke-13, yaitu kita lihat tabel 6.3. Tabel 6.3 pada sama manual desain perkerasan. Tabel 6.3. Oke, di sini patokannya juga sama. Di sini kita untuk faktor koreksi temperatur lengkung landutan atau D0 sampai D0 D200. Sini kita sama. Kita pakai yang WAMPT temperatur lapangannya tuh 1,08 sama 150. 1,08 sama 150. 1,08 sama 150. Sama, kita menggunakan cara yang sama, kita interpolasi lagi. Di sini untuk bagian 1,00, 1,00 dan 1,10 dia 1,07. Untuk ini kita ganti pakai yang ini saja. Kita ganti 1,07. Enter. Oh, ini sudah. Untuk 1,08 didapatnya 1,06. 1,06. Kita jadi untuk bagian D0 terkoreksi temperatur atau kolom 14 itu didapat dari kolom 12 dikali dengan kolom 8 sama dengan kolom 12 dikali dengan kolom 8. Enter. Sudah. Ini sama. Untuk bagian kolom ke-15 didapat dari kolom 13 dikali kolom 10. Kolom 13 dikali dengan kolom 10. Enter. Dan untuk kolom 16 didapat dari faktor tabel 6.7 pada manual desain perkerasan 2017 dikali dengan 14. Jadi untuk kita akan lihat tabel 6.7, tabel 6.7. Ini di sini karena tebal aspal kita awalnya kan 150. Di sini tidak ada untuk menu pilihan 150. Di sini cuma 140 langsung 160. Maka dari itu untuk mendapatkan faktor untuk tebal aspal existing 150 mm, maka kita perlu dilakukannya interpolasi seperti sebelumnya. Jadi ini sudah ada, tunggu saya hapus ini supaya tidak berantakan. Di sini kan untuk bagian 140 dapatnya 1,24, 1,60 didapatnya 1,26. 1,24 dan 1,26. Jadi ini 140, 1,24, 160 faktornya 1,26. Untuk 150 yang kita cari, kita menggunakan rumus forecast. Seperti tadi kita pakai ini yang akan kita cari, titik koma, patokannya ini hasilnya, dan awalannya ini. Di sini
uh, untuk tabel existing 150 didapat faktornya 1,25. Jadi di sini kita tulis 1,25 dikali dengan dikali maaf 1,25 dikali dengan tabel 14. Saya lupa sama dengan 1,25 dikali dengan 1,25 dikali dengan 4 tabel 14. Enter. Terus kita sudah mendapatkan, kita sudah mengisi semua kolom ini dari kolom 1 sampai kita sudah mengisi dari kolom 8 sampai dengan kolom yang ke-16. Oke, baik. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung bagian dari ini, dari rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, dan lanjutan karakteristiknya. Pertama kita menghitung rata-rata. Rumusnya adalah average dari ini. Kita hitung dari ini, kita blok sampai sini, dalam kurung enter. Setelah itu kita buat hal yang sama juga pada kolom sebelah sampai di sini, kurung enter. Ini sudah, ini juga sudah. Untuk standar deviasinya kita pakai rumus STD S dalam kurung, kita pakai bagian ini semua, blok sampai di sini, enter. Terus itu untuk koefisien variasinya itu kita menggunakan satuannya persen untuk mendapatkan nilai presentasi. Jadi dapat dari ini dibagi dengan ini, hasilnya dikali dengan 100. Sini dapatnya nih, kita pakai simbol yang persen. Sudah, kita blok agar kelihatan tebal. Untuk lanjutan karakteristiknya kita pakai rumus dari manual desain perkerasan pada file yang tadi kita pakai. Ini di halaman 192. Jadi untuk rumusnya kita menggunakan rata-rata dari D0 ditambah F kali standar deviasi, ditambah F kali standar deviasi. Di sini F-nya sudah ada, yaitu nilainya 1,645. Jadi kita pakai rumusnya D0 rata-rata, D0 rata-rata D0 rata-rata
dan rata-rata ditambah dalam kurung F-nya tadi 1,645 dikali dengan standar deviasi yang tadi. Ini adalah landasan karakteristiknya. Ini satuannya mikrometer. Jadi saya akan input simbolnya. Simbolnya mikro. Ini saya sudah cari mikrometer. Baik, setelah kita sudah mendapatkan nilai dari semuanya ini, kita lanjut kepada step yang berikutnya, yaitu untuk menentukan landasan karakteristik maksimum sebelum overlay. Di sini yang menjadi acuannya adalah bagiannya ini, landasan karakteristik. Karena di sini masih satuannya mikrometer, kita harus ubahnya dulu ke milimeter dengan cara ini dibagi dengan 1000 mPa. Jadi 1,11 dia ada di sekitar 1,11 dia ada di sekitar sekitaran 9 sini. Dia ada di sekitaran sini. Jadi untuk tebal overlaynya itu dia sekitar 39 mm. Dia sekitar 39 mm. Jadi untuk lanjutan karakteristik 1,11 itu tebal overlaynya sekitar 39 mm. Jadi lanjutan karakteristik 1,11 tebal overlaynya 39 mm. Setelah itu kita pergi ke bagian selanjutnya. Untuk bagian overlay tipis aspal beton campuran bergradasi rapat, ini cara menentukannya kita lihat di file yang sudah diberikan oleh dosen kami, yaitu kita periksa kriteria
letak ketik D0 D200 makin 0,19, maka tabel overlay untuk mengatasi retak lelah untuk overlay tipis adalah kurang lebih 50 mm. Jadi ini kita pergi ke filenya, ini kita pakai yang bagian ini, kita pakai yang bagian ini karena masih belum ubah ke milimeter, kita ubah ke milimeter dengan cara pilih, karena ini bagiannya belum, bagian rata-rata ini belum ke satuan milimeter, kita akan ubah ke milimeter dengan cara ini, kita bagi dengan 1000, 0,17, mungkin kira-kira dia ada di bagian bawah sini. Jadi kita insert shape, insert shape-nya 14, 15, 16, 15, 16, 14, 15, 16, 17 tuh mungkin di sekitar sini. Di sekitar sini, maka dia antara 60 sampai 70 mm. Dia lebih mendekati ke 60, jadi saya pakai 60. Ini saya salin ini. Ini saya wakilnya tadi 0,17, maka tabel overlay itu adalah kurang lebih, atau saya punya lebih besar sama dengan ini. Jadi untuk ini wakilnya 0,17, maka tebal overlay untuk mengatasi retak lelah untuk overlay tipisnya adalah dia antara warna merah dan hijau, berarti ini lebih besar sama dengan 60 mm. Baik, setelah itu kita akan maju ke langkah selanjutnya. Untuk di sini kita lihat contoh pada sebelumnya. Di bagian ini kita pakai kata-kata di sini, kita paste dia. Ini wakilnya 0,17, maka tebal overlaynya tuh ini 0,17. Saya input ulang shapesnya 17 tuh di sekitar di sini. Oke, jadi di sekitar di sini, jadi dia tuh di
antara garis yang warna hitam sama warna ungu, yaitu 80 sampai 100 mm. Tapi karena dia kena di garis ungu, jadi saya pakainya 100 mm. Jadi dia pakai tanda kurang dari. Tanda kurang dari, saya input simbolnya. Oke, ini kurang dari 100 mm. 100 mm. Kenapa saya pakai tanda kurang dari? Karena dia ada di antara bagian warna hitam dan ungu. Karena dia di bagian sini, jadi saya pakai kurang dari. Tapi kalau garisnya di antara di atas warna ungu, saya pakai lebih dari. Oke, baik. Setelah itu kita bisa dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, tebal overlay 39 mm memenuhi kriteria tebal berdasarkan lendutan maksimum D0 dan lengkung lendutan, namun tidak memenuhi ketebalan maksimum untuk menurunkan nilai iri. Ini kita ambil dari sini. Setelah itu, untuk kesimpulan kedua, diperlukan overlay minimum 60 mm untuk menurunkan iri menjadi 3 m per km. Itu di sini pakai nilai ini. Minimum 60 mm dan maksimumnya tuh 70. Untuk kesimpulan yang ketiga, opsi overlay dengan tebal 100 mm memenuhi kedua kriteria struktural atau deformasi permanen dan retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri. Pilih tebal overlay minimum 100 mm. Ini kita pakai yang ini. Ini antara ini di 100 mm karena dia pas nilai ungu. Dia di rentan antara garis ini, hitam dan ungu. Yaitu yang hitamnya 80, yang ungunya 100. Namun karena dia pas kena di garis ungu, jadi pakai 100. Jadi setelah kita sudah membuat kesimpulan dari ini, kita pergi ke bagian desain untuk perkiraan tebal ACWC. Karena di sini membutuhkan nilai dari SA5, kita lihat pada soal nilai dari SA5-nya adalah 8 juta. Nilai dari SA5-nya adalah 8 juta. Dia berada di nilai ini, FF3, yaitu rentang antara 7 sampai 10. Jadi saya pakai bagiannya ini. Jadi saya pakai bagian yang ini. Jadi untuk ACWC-nya tebalnya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, ACBase-nya 105 mm, dan LFA kelas A-nya 300 mm. Baik, setelah itu kita akan pergi ke langkah selanjutnya untuk mengisi tebal lapis overlay-nya. ACWC-nya itu saya pakai yang ini dari kesimpulannya. Di sini 100 mm minimumnya. Jadi saya pakai rumus 100 dibagi 10 karena ubah ke cm. Jadi 10 untuk ini untuk bagian ini.
saya perkecil hurufnya. Untuk bagian ini A1-nya tuh saya pakai 0,44, pakai yang ini. Ini 0,44. Sudah. ACWC-nya pakai yang ini 40 di sini 40, tapi ubah sekali lagi, ubah kayak sentimeter, jadi sama dengan 4. Untuk ininya A1-nya juga sama dengan 0,44. ACBC-nya ini yang akan dicari. A2 aspal pasirnya juga sama dengan 0,44. Jadi di sini nilai ACBC-nya tuh yang akan dicari. Jadi untuk D1 tuh merupakan tebal dari overlay, itu saya pakai rumusnya ini sama dengan ini. Terus D2 sama dengan tebal ACWC minimum, saya pakai yang ini yang tadi lihat dari bagian desain, dari sini. Terus A1-nya tuh yang 0,44, A2-nya tuh 0,44. Di sini saya akan mencari nilai dari D3 untuk mengisi di bagian ACBC. Ini rumusnya sama dengan D1 dikali dengan A1 terus dikurangi dengan ini, dikurangi dengan D2 dikali dengan A1 kurung dan hasilnya dibagi dengan A2. Enter. Ini di sini tabel ACBC-nya adalah 6. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari tabel overlay-nya di sini. Sekian video dari saya. Terima kasih.